kita ikuti hanya sebagai ini proses kita ikuti. Nanti kamar saya ada bisa mohon Pak, biasa karena sudah biasa Pak, dan sekarang ini saya juga tahan kritik ini Pak. Boleh izin kritik? Nggak apa-apa, kita proses. Teman-teman, bisa nggak sih orang yang cacat badannya atau biasa kita kenal dengan penyandang disabilitas lepas dari tuntutan hukum ketika dia melakukan perbuatan tindak pidana? Nah, misalkan dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, lalu kemudian dia bermasalah dengan hukum, apalagi dia sebagai pelaku dugaan tindak pidana. Nah, orang-orang seperti ini atau penyandang disabilitas, bisa nggak dia lepas dari jerat hukum? Ya. Nah, jadi ada kasus ya di daerah Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Mataram. Ya, ada seorang penyandang disabilitas diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana pelecehan seksual. Ya. Dia melakukan pelecehan seksual sebagai pelaku dan korbannya ini lebih dari 10 orang korbannya lebih ya. Nah, lalu kemudian ya ada yang bertanya-tanya, orang seperti ini ya, masa iya dia sebagai pelaku tindak pidana? Yang ada justru malah dia sebagai korban, karena di sisi lain ya keterbatasan ya, kedua tangannya nggak ada. Mungkin teman-teman ya sudah tahu siapa orang yang dimaksud ya. Saya sebut saja dengan Agus ya. Agus, siapa yang nggak kenal dengan Agus? Beberapa waktu lalu kasusnya viral karena diduga telah melakukan dugaan tindak pidana pelecehan seksual, dan pada tingkat penyidikan di kepolisian ya, Agus ditetapkan menjadi tersangka dan dia tidak ditahan dengan alasan ya karena dia sebagai penyandang disabilitas, kedua tangannya nggak ada. Lalu proses hukumnya ini berlanjut tahap 2, P21, dan ya Agus kini dilimpahkan ke Kejari ya, Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat ya. Oleh kemudian pihak dari Kejari atau penuntut umum melakukan penahanan terhadap Agus ya, ditahan, informasinya seperti itu ya. Nah, teman-teman ya, mengenai orang yang mengalami cacat badan atau penyandang disabilitas ya, bisa nggak dia lepas dari tuntutan pidana atau tidak bisa dituntut pidana karena ya badannya cacat, terus kemudian apakah ada kebijakan lain atau bagaimana ya. Nah, jadi teman-teman ya, kita ketahui bahwa ada hal-hal yang menghapuskan pidana, di mana kondisi di mana seorang pelaku tindak pidana ketika dia berbuat ya, diduga melakukan perbuatan tindak pidana, maka dia lepas dari jerat hukum, tidak bisa dipidana. Nah, kita lihat apakah Agus ini masuk dalam kualifikasi orang yang bisa lepas dari jerat hukum atau bagaimana. Nah, di dalam KUHP dijelaskan pada pasal 44 teman-teman ya, hal-hal yang menghapuskan pidana. Nah, saya bacakan hal-hal yang menghapuskan pidana, apakah Agus masuk dalam kualifikasi orang yang bisa lepas dari jerat hukum ya. Nah, ini di KUHP ya, KUHP. Nah ini pada bab 3. Nah, teman-teman saya bacakan ya, hal-hal yang menghapuskan pidana atau mengurangi atau memberatkan pidana. Pasal 44 ayat 1 saya bacakan, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Nah, ini ada tidak dipidana karena cacat. Nah, nanti kita jelaskan ya, cacat. Ayat 2, jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat,
ya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Nah, itu teman-teman ya, di dalam pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 dijelaskan. Namun di dalam pasal ini dijelaskan hanya orang yang karena jiwanya cacat ya, atau ya pertumbuhan atau terganggu jiwanya karena sakit. Nah, Agus dalam hal ini hanya sebagai kategori adalah orang yang badannya cacat, bukan jiwanya yang cacat ya, bukan jiwanya yang cacat, tetapi badannya. Nah, kalau di dalam pasal 44, maka ya di sini kualifikasinya adalah orang yang jiwanya terganggu karena penyakit, artinya gila ya, gila. Nah, sementara Agus hanya badannya yang cacat, sementara pemikirannya itu masih waras, masih normal. Nah, jadi Agus bukan orang yang tergolong dalam pasal 44 yang tidak bisa dituntut pidana ya, karena jiwanya masih sehat. Terus kemudian dia berpikir, dia seorang mahasiswa kalau nggak salah ya, dia seorang mahasiswa, hanya saja keterbatasan anggota tubuhnya tidak ada seperti kedua tangannya, sehingga untuk penghapusan pidana atau lepas dari tuntutan jerat hukum terhadap si Agus itu tidak bisa ya, maka dia tetap harus menjalani proses hukum. Nanti di pengadilan ya kita lihat apakah Agus divonis tinggi, rendah, atau bebas, nanti tergantung hakim ya. Dengan pertimbangan hakim ya, kalau menurut saya lihat ya hakim punya pertimbangan alasan lain ya, karena mungkin ya kedua tangannya nggak ada, dan ini mungkin sedikit menyulitkan ketika dia divonis masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, yang ada justru malah mungkin bisa membuat seseorang atau orang lain lebih repot lagi ya, karena keterbatasan kondisi anggota tubuhnya yang kurang sempurna, mohon maaf ya. Nah, itu teman-teman ya, karena berkas perkara Agus sudah naik pada Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, maka dia ditahan ya. Tapi saya lihat di videonya dia minta agar penahanannya di rumah saja atau menjadi penahanan kota. Yang penting jangan ditahan di dalam sel atau penjara. Nah, masih terbuka peluang terhadap Agus ya agar dia tidak ditahan, yaitu dengan cara dia harus mengajukan penangguhan penahanan seperti yang dilakukan waktu tingkat penyidikan di Polres ya, karena di Polres dia sudah menjadi tersangka dan alasan penyidik tidak melakukan penahanan terhadap dirinya karena keterbatasan anggota tubuh ya, atau difabel ya, penyandang disabilitas ya, tidak punya kedua lengan teman-teman. Nah, dia masih bisa mengajukan penangguhan penahanan. Nah, penangguhan penahanan itu diatur di dalam pasal 31 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, karena penangguhan penahanan itu bisa diajukan pada setiap tingkatan ya. Karena kemarin Agus tidak ditahan karena dia mengajukan penangguhan penahanan walaupun dirinya sudah tersangka, tapi dia tidak ditahan, artinya penahanannya ditangguhkan pada tingkat penyidikan. Nah, bisa nggak pada tingkat penuntutan atau pada saat pelimpahan ke Kejaksaan Negeri itu bisa ditangguhkan juga ya? Sebenarnya bisa, itu merupakan hak seorang tersangka. Nah, dalam pasal 31 dijelaskan di sini ya, ayat 1, atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Nah, itu teman-teman ya, jadi Agus masih punya peluang, kesempatan agar tidak ditahan di rutan atau di lapas atau di penjara ya, dia bisa mengajukan penangguhan